Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai gangguan sel akibat radang. Tugas dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Oke, stay tune ya guys. Baik, kita langsung masuk ke materi. Di sini ada pengertian dari radang. Radang dalam bahasa Inggris inflammation adalah respon dari suatu organisme terhadap patogen dan alterasi mekanis dalam jaringan, berupa rangkaian reaksi yang terjadi pada tempat jaringan yang mengalami cedera, seperti karena terbakar atau terinfeksi. Radang atau inflamasi adalah satu dari respon utama sistem kekebalan terhadap infeksi dan iritasi. Kemudian yang kedua ada terminologi terkait radang. Yang pertama ada edema, yaitu cairan yang berlebihan dalam jaringan interstisial atau rongga tubuh, dapat berupa eksudat ataupun transudat. Yang kedua ada eksudat, yaitu cairan radang ekstravaskular dengan kadar protein yang tinggi dan debris seluler. Kemudian ada eksudasi, yaitu ekstravasasi cairan, protein, dan sel-sel darah dari pembuluh darah ke dalam jaringan interstisial atau rongga tubuh. Yang selanjutnya ada pus atau nanah, yaitu eksudat radang yang porulen dan banyak mengandung sel-sel neutrofil serta debris. Kemudian yang selanjutnya ada transudat, yaitu cairan ekstravaskuler dengan kadar protein yang rendah. Kemudian selanjutnya ada fungsi. Fungsinya yaitu melokalisasi dan mengisolasi jaringan yang mengalami jejas, melindungi jaringan sekitar yang sehat. Kemudian menetralisasi dan inaktivasi zat-zat toksis yang dihasilkan oleh faktor humoral dan enzim. Kemudian merusak dan membatasi pertumbuhan mikroorganisme yang menginfeksi. Kemudian mempersiapkan daerah yang sakit untuk penyembuhan dan perbaikan. Kemudian ada perannya. Nah, radang mempunyai 3 peran penting dalam perlawanan terhadap infeksi. Yang pertama yaitu memungkinkan penambahan molekul dan sel efektor ke lokasi infeksi untuk meningkatkan performa makrofaga. Kemudian menyediakan rintangan untuk pencegah penyebaran infeksi. Kemudian pencetuskan proses perbaikan untuk jaringan yang rusak. Nah, di sini ada macam-macam radang. Yang pertama, radang tenggorokan, yaitu penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri di tenggorokan sehingga si penderita susah sekali saat menelan makanan. Kemudian yang selanjutnya radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan peradangan pada usus buntu, yaitu sebuah usus kecil yang berbentuk jari yang melekat pada usus besar di sebelah kanan bawah rongga perut. Usus buntu yang mengalami peradangan kadang-kadang pecah terbuka yang menyebabkan peradangan selaput perut atau peritonitis. Selanjutnya ada radang kulit, yaitu dermatitis merupakan suatu gejala pada kulit saat jaringan terinfeksi oleh bakteri atau virus. Selanjutnya ada radang sendi, yaitu osteoartritis adalah salah satu artritis yang disebabkan oleh berkurangnya cartilage terutama di daerah persendian. Cartilage sendiri merupakan substansi protein yang menjadi semacam oli bagi tulang dan persendian. Ketika cartilage mengalami penurunan dalam jumlah selanjutnya, struktur tulang akan tergerus. Penyakit ini sering menyerang mereka yang sudah berusia lanjut pada bagian sendi dan jemari. Kemudian yang selanjutnya ada proses terjadinya radang. Nah, bila sel-sel atau jaringan tubuh mengalami cedera atau mati, selama hospes tetap hidup, ada respon yang menyolok pada jaringan hidup di sekitarnya. Respon terhadap cedera ini dinamakan peradangan. Yang lebih khusus, peradangan adalah reaksi vaskular
yang hasilnya merupakan pengiriman cairan, zat-zat yang terlarut, dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan-jaringan interstisial pada daerah cedera atau nekrosis. Kemudian ada gejalanya, yang pertama fever atau demam, yang merupakan akibat dari pelepasan zat pirogen endogen yang berasal dari neutrofil dan makrofag. Kemudian perubahan hematologis. Nah, rangsangan yang berasal dari pusat peradangan mempengaruhi proses maturasi dan pengeluaran leukosit dari sumsum tulang yang mengakibatkan kenaikan suatu jenis leukosit. Kenaikan ini disebut leukositosis. Kemudian yang selanjutnya ada gejala konstitusional. Pada cedera yang hebat terjadi perubahan metabolisme dan endokrin yang menyolok. Akhirnya reaksi peradangan lokal sering diiringi oleh berbagai gejala konstitusional yang berupa malaise, anoreksia atau tidak ada nafsu makan. Kemudian yang selanjutnya ada leukositosis. Jumlah leukositosis dalam darah bertambah, kadang-kadang sangat banyak. Kemudian ada rubor, yaitu kemerahan merupakan hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan pelebaran arteriola. Kemudian yang selanjutnya ada kalor, yaitu panas yang terjadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi peradangan yang hanya terjadi pada permukaan tubuh. Kemudian tumor, yaitu pembengkakan sebagian disebabkan hiperemi dan sebagian besar ditimbulkan oleh pengiriman cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan-jaringan interstisial. Kemudian yang selanjutnya ada mekanisme radang. Yang pertama, radang akut, yaitu mendadak. Radang akut adalah respon yang cepat dan segera terhadap cedera yang didesain untuk mengirimkan leukosit ke daerah cedera. Leukosit membersihkan berbagai mikroba yang menginvasi dan memulai proses pembongkaran jaringan nekrotik. Selanjutnya ada radang kronik, yaitu menahun. Radang kronik dapat terjadi dari radang akut yang tidak mengalami perbaikan secara sempurna sehingga perkembangan menjadi bentuk kronik. Kemudian ada radang subakut, sebenarnya merupakan tahapan dari radang akut yang akan menjadi menahun. Nah, radang kronik dapat pula berkembang menjadi akut yang dikenal sebagai radang kronik ekseserbasi akut. Kemudian ada kerugian inflamasi, yaitu nyeri dan bengkak gangguan gerak, ruptur rongga dan peradangan serius. Kemudian pembentukan jaringan perut yang berlebihan, kontraktur, perlekatan keloid, kemudian pembentukan fistula, propagasi peradangan lebih lanjut, timbul penyakit peradangan. Kesimpulannya adalah reaksi radang meskipun membantu menghilangkan infeksi dan stimulus yang membahayakan serta memulai proses penyembuhan jaringan, reaksi radang dapat pula mengakibatkan kerugian, dikarenakan mengakibatkan jejas pada jaringan normal, misalnya pada inflamasi dengan reaksi berlebihan seperti infeksi berat, berkepanjangan, autoimun, atau kelainan alergi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.